Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang rukun nikah. Rukun nikah ada 4. Pertama, ijab qabul. Ijab yaitu ucapan wali. Angkah tuka atau zawaj tuka atau ahlat tuka. Saya nikahkan kamu dengan putriku. Nama atau kalimat, aku halalkan bagimu putriku nama. Dan qabul yaitu ucapan penerimaan dari pengantin laki-laki atau calon suami. Nakah tuka atau tajawwaj tuha atau qabil tu nikahaha atau rodi tu nikahaha atau terima mengawininya atau aku rela menikahinya. Dan tidak disyaratkan berbahasa Arab meskipun ia mengerti bahasa Arab. Hanya saja disyaratkan supaya terjemah ke bahasa lain harus jelas dimengerti dalam bahasa itu. Juga disyaratkan segera disambut qabulnya. Calon suami dan calon istri. Rukun nikah yang kedua yaitu calon suami dan calon istri. Maka syaratnya calon istri harus bebas dari ikatan nikah atau iddah. Yakni bila calon istri itu masih terikat nikah atau dalam iddah maka tidak sah nikahnya. Tidak sah untuk dinikahkan. Adapun syarat calon suami harus mengetahui bahwa calon istrinya itu halal baginya dan jelas, yakni bila tidak jelas maka tidak sah nikahnya. Seperti saya nikahkan kamu dengan salah satu putriku ini, atau saya nikahkan putriku pada salah satu di antara kamu. Maka yang demikian ini tidak sah. Rukun nikah yang keempat yaitu wali, yaitu ayah calon istri atau ayahnya ayah. Maka keduanya dapat menikahkan gadis pada calon suami yang layak, kaya dengan mahar umum tanpa izin dari gadis. Asal tidak ada permusuhan antara mereka, atau terhadap janda, maka harus dengan izin calon istri dengan kata-kata yang tegas. Jika janda itu telah dewasa. Jika tidak ada wali ayah atau ayahnya ayah, maka saudara laki-laki yang sekandung, kemudian saudara laki-laki yang seayah, kemudian kemenakan dari saudara laki-laki sekandung atau sebapak, kemudian paman saudara bapak, kemudian sepupu putra ami, kemudian aminya bapak, kemudian putra aminya bapak, kemudian asobah-asobahnya. Maka mereka para wali yang tersebut di atas dapat menikahkan calon istri dengan izinnya. Menikahkan calon istri dengan izinnya. Jika janda maka oralan, kemudian asobah-asobahnya, maka
mereka para wali yang tersebut di atas itu dapat menikahkan calon istri dengan seizinnya. Jika janda, maka mereka para wali yang tersebut di atas itu dapat menikahkan calon istri dengan izinnya jika janda. Maka jika gadis, cukup dengan diamnya setelah diberitahukan padanya akan dinikahkan pada calon suami. Kemudian jika tidak ada wali-wali itu atau bepergian sejauh 2 marhalah atau hilang atau sengaja tidak mau menikahkan, maka dapat dinikahkan oleh hakim atau wakil hakim pada lelaki yang kufu layak di daerah wilayahnya pada waktu pernikahan, dan tidak pada lain hakim meskipun calon istri rela. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tiap wanita yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal atau tidak sah. Juga sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, orang perempuan tidak dapat mengawinkan perempuan lain, juga tidak dapat menikahkan dirinya sendiri. Maka wanita berzina itu yaitu yang mengawinkan dirinya sendiri. Rukun nikah yang keempat adalah 2 saksi lelaki keduanya merdeka, adil, melihat dan mendengar keduanya, serta mengerti bahasa yang digunakan dalam ijab kabul, dan bukan calon wali. Juga sah kedua saksi yang tidak jelas adilnya. Juga sah kedua saksi yang tidak jelas adilnya jika yang mengakotkan selain hakim, yaitu walinya yang berhak. Karena sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sah nikah kecuali dengan wali yang jujur dan 2 saksi yang adil. Dan tiap nikah tidak dengan syarat itu maka batal. Demikianlah rukun-rukun tentang nikah. Semoga menambah ilmu bagi kita agar kita mengetahui bagaimana agar pernikahan bisa sah. Bila mana ada kata-kata atau susunan bahasa yang kurang berkenan di hati semuanya, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al a'malana sholihah waj'alha liwajhika khalisah wala taj'al li ahadin fiha syai'a. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan ini menjadi amal soleh dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Kabulkanlah doa kami ya Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.